Ketut Suyase dilahirkan di Denpasar 9 Juli 1966, putra keempat dari pasangan almarhum Kapten Pol Purnawirawan Iwayan Surpe SH dengan Ninengah Murtiasi Sulasmi. Tumbuh dan besar di lingkungan keluarga polisi, membuat Suyase dan saudara-saudaranya ditempa dengan penuh disiplin. Di samping sebagai seorang polisi, ayahnya juga seorang pemuka agama dan sekaligus ngayah ngiring pekayunan. Ini memberi warna dan pengaruh kepada Suyase yang sekarang kegetel ngayah sebagai salah satu pemangku di pura dalam pengembak dengan sebutan Jero Sadek Ratu Ayu. Berlatar belakang keluarga polisi yang disiplin, membuat Suyase mulai belajar berorganisasi sejak di bangku sekolah dasar dengan mengikuti gerakan pramuka gugus depan Badung 5 Polda Nusra dan pernah tercatat menjadi pengurus Dewan Kerja Ranting Denpasar Timur, pengurus Dewan Kerja Cabang Badung, dan pengurus Dewan Kerja Daerah Bali. Berlanjut di masa SMA, Suyase bersama rekan-rekannya mendirikan gugus depan gerakan pramuka di SMA Negeri 1 Denpasar, Palang Merah Remaja di SMA Negeri 1 Denpasar, dan juga mendirikan kelompok ilmiah siswa SMA Negeri 1 Denpasar atau KIS 1 yang masih tetap berkembang sampai saat ini. Saat ini, Suyase masih aktif di Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Bali dan sekarang menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Bali periode 2019 hingga 2024. Pengalaman berorganisasi sejak dini membuat Suyase masuk menjadi anggota kepengurusan Senat Mahasiswa FK Universitas Udayana periode 1985 hingga 1987 dan periode 1987 hingga 1989. Tahun 1989, Suyase terpilih sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana untuk periode 1989 hingga 1991, dan juga terpilih sebagai Sekretaris Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 4 yang terdiri dari FK-UNUT, FK-UB, FK-UA, dan FK-UWK periode 1989 hingga 1991. Di masa kepengurusan ini, ada dua program kerja yang monumental, yaitu pembentukan Tim Bantuan Medis TBM Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yang sekarang bernama TBM Janarduta, dan pemberlakuan SKP atau Satuan Kredit Partisipasi untuk kegiatan kemahasiswaan dengan diterbitkannya buku putih tentang SKP di masa itu. Walaupun aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan, prestasi akademiknya pun terbilang cemerlang. Di tahun 1987, Suyase meraih predikat mahasiswa teladan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan mewakili Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai delegasi Indonesia pada ASEAN Medical Student Conference di Kuala Lumpur, Malaysia, bersama-sama dengan mahasiswa FKUI, FKUB, FKUA, FK-UNSRI, dan FK-UNHAS. Tahun 1989, Suyase mewakili Universitas Udayana untuk mengikuti pertukaran mahasiswa ke Jepang yang tergabung dalam tim ASEAN Komponen yang terdiri dari Universitas Udayana, ITB, IPB, UNPAD, dan UB. Suyase berhasil menyelesaikan pendidikannya tepat waktu, bahkan lulus dengan predikat lulusan terbaik 3 Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Selepas kuliah, kaya akan pengalaman berorganisasi dan prestasi akademik yang cemerlang, akhirnya membuat Suyase ditugaskan untuk memimpin Puskesmas Negara 4. Kerja keras bersama seluruh staf dan melibatkan peran serta masyarakat mengantarkan prestasi kerja yang luar biasa. Di antaranya,
Suyase mendapatkan penghargaan sebagai dokter Puskesmas Teladan 3 Kabupaten Jembrana pada tahun 1993, Dokter Puskesmas Teladan 1 Kabupaten Jembrana, dan Dokter Puskesmas Teladan 1 Provinsi Bali pada tahun 1994. Penghargaan sebagai Dokter Puskesmas Teladan Nasional dari Provinsi Bali dan mendapatkan Satya Lencana Keteladanan Bakti Husada dari Menteri Kesehatan RI yang diberikan saat diundang menghadiri peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-49 di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus 1994, serta menghantarkan Puskesmas Negara 4 sebagai juara 1 Puskesmas berprestasi se-Bali, sehingga Puskesmas Negara 4 sempat dikunjungi Bapak Menteri Kesehatan RI saat itu, yaitu Profesor Dr. Sujudi. Keberhasilan dan prestasi ini berbuah SK pengangkatan sebagai CPNS di 2 kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akhirnya, Suyase memilih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tempat pengabdiannya. Suyase menikahi gadis pujaan hatinya, Insinyur Gusti Ayu Aryani, putri dari Gusti Nyoman Sudana, dan Niwayan Sumiati, yang memberikannya 1 putri dan 2 putra. Keluarga sederhana ini merupakan keluarga yang tabah, karena sering ditinggalkan berkali-kali oleh Suyase untuk melanjutkan pendidikannya. Suyase menyelesaikan pendidikan dokter spesialis bedah tahun 2001, dan tahun 2005 lulus sebagai dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Di tahun 2007, Suyase bersama seniornya Dr. Siki Kawiana, Dr. Putu Astawa, Dr. Mulyadi, dan Dr. Suryanto Dusak mendirikan SMF Ortopedi dan Traumatologi di RSUP Sanglah Denpasar, yang berlanjut dengan mendirikan program studi spesialis ortopedi dan traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Tahun 2009, Suyase kembali melanjutkan pendidikan konsultan spine di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, serta fellowship spine di Catholic Medical Center St. Mary Hospital Seoul, Korea Selatan tahun 2010. Tahun 2013, Suyase melanjutkan pendidikan di program studi S3 Ilmu Kedokteran Universitas Udayana dan lulus tahun 2016 dengan predikat cum laude. Puncaknya di tanggal 1 Desember 2019, berkat dorongan keluarga, dukungan doa dan moral, kesederhanaan istri dan anak-anak yang menginspirasi dan memotivasi Suyase untuk terus maju dan mengisi diri, pada puncaknya menghantarkan Suyase mencapai jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar ortopedi dan traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dalam karirnya, hingga saat ini Suyase masih aktif di beberapa organisasi, diantaranya menjabat Wakil Ketua ID Cabang Denpasar periode 2007 hingga 2010, Ketua ID Cabang Denpasar selama 2 periode, yakni 2010 hingga 2013 dan 2013 hingga 2017. Ketua Majelis Kode Etik Kedokteran ID Cabang Denpasar 2017 hingga 2021, Dewan Pertimbangan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Denpasar masa bakti 2021 hingga 2024, Ketua Divisi Program Pendidikan Dokter Spesialis PP AIPKI 2019 hingga 2021, dan Ketua AIPKI Wilayah 5 tahun 2019 hingga 2021, serta Ketua Perhimpunan Osteoporosis Indonesia Cabang Bali periode 2020 hingga 2023. Di organisasi kemasyarakatan, Suyase juga menjadi seksi sosial kemasyarakatan, pengurus Pinandita Sanggraha Nusantara Koordinator Daerah Kota Denpasar, masa bakti 2016 hingga 2021. Berlatar belakang seorang aktivis yang kaya akan pengalaman berorganisasi, membuat Suyase bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Cucu Sugito SPOT, Profesor Dr. Wimpi Pangkahila SPN, Dr. Ana Agung Wiraguna SPKK, dan Dr. An Haryasa SPOGK Mars, sepakat membentuk Forum Stovia Bali
yang bertujuan memperkuat sendi-sendi kebangsaan melalui memperkuat 4 pilar kebangsaan. Forum Stovia Bali sepakat menggelar deklarasi kebangsaan di RSUP Sanglah pada tanggal 17 Juni 2017 yang dilanjutkan dengan Rembuk Nasional 23 September 2017. Deklarasi kebangsaan ini diselenggarakan untuk memperkuat komitmen para dokter terhadap 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan yang didominasi dengan semangat merah putih ini telah menorehkan kesepakatan. Suyase mengusulkan penggunaan badge bendera merah putih di lengan kanan jas dokter muda, dan pakaian kerja karyawan RSUP Sanglah Denpasar. Pada puncak acara yang digelar di lapangan parkir RSUP Sanglah Denpasar, dibacakan Deklarasi Dokter Indonesia oleh Profesor Dr. Ketut Swiyoga SPOGK tentang 4 pilar kebangsaan. Upacara ini dihadiri oleh seluruh dokter yang bertugas di RSUP Sanglah Denpasar, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, wakil dari ID Wilayah Bali, dan ID Cabang seluruh Bali. Berawal dari deklarasi kebangsaan ini, telah melahirkan keputusan menjadikan 4 pilar kebangsaan sebagai mata kuliah pokok pada setiap orientasi pengenalan rumah sakit bagi semua mahasiswa baru program pendidikan dokter spesialis di awal mulai pendidikannya. (30 September 2017), Suyase dilantik menjadi Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Di masa kepemimpinannya, Suyase mencanangkan tertib administrasi, tertib keuangan, transparansi, akuntabel, pengelolaan SDM yang baik, mengembangkan inovasi, dan kreativitas untuk kemajuan institusi. Selama 41 bulan kepemimpinannya, Suyase didukung oleh jajarannya telah berhasil menorehkan berbagai prestasi. Di antaranya, mempertahankan dan meningkatkan status akreditasi 10 program studi, mengantarkan 8 orang staf dosen menjadi guru besar, 92 staf dosen mendapatkan jabatan fungsional lektor, dan 36 staf dosen mendapatkan jabatan fungsional lektor kepala. Jumlah publikasi internasional meningkat dari 160 publikasi di tahun 2018 menjadi 225 publikasi di tahun 2019 dan 260 publikasi di tahun 2020. Penerbitan buku panduan tata kehidupan baru yang disusun oleh seluruh prodi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, buku saku penanggulangan COVID-19 berbasis desa dan desa adat, serta buku atau leaflet panduan donor plasma konvalesen dan panduan vaksinasi. Membangun kembali gedung perpustakaan pasca sarjana untuk dijadikan gedung dengan 4 lantai yang di dalamnya difungsikan untuk perpustakaan pasca sarjana, ruangan pusat penelitian, ruangan skill lab dan ruangan laboratorium biomedik terpadu, beserta animal lab-nya. Gedung tersebut dinamakan Gedung Cakra Vidya Usada yang berarti Pusat Pengembangan Ilmu Kedokteran. Kemudian mengirimkan tenaga medis dan bantuan kemanusiaan di beberapa kejadian bencana, seperti erupsi Gunung Agung, gempa di Lombok, bencana gempa dan tsunami Palu, Donggala dan Sigi, serta ke lokasi bencana di NTT. Suyase adalah pemimpin yang selalu menghormati senior dan guru-gurunya. Dalam setiap kegiatan ulang tahun Fakultas Kedokteran, selalu ada kegiatan wisuda purna bakti untuk pensiunan dosen dan pegawai, serta kegiatan memberikan apresiasi kepada para senior dan para guru besar. Bentuk apresiasi juga dilakukan dengan memajang foto seluruh guru besar yang dimiliki Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di ruang sidang Profesor Murah, dan mengabadikan nama pendiri Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, serta nama para dosen, pimpinan, dan guru besar yang telah wafat menjadi nama ruangan-ruangan yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
Semasa Suyase menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dikemas di Fakultas Kedokteran dengan meriah setiap tahunnya. Kegiatan diawali dengan penyelenggaraan kegiatan Harmoni Indonesia di Universitas Udayana yang dimotori oleh Fakultas Kedokteran, kemudian dilanjutkan dengan menghias gedung perkantoran bernuansa merah putih dan pemasangan bendera merah putih di halaman kampus UNUD Sudirman. Atas upayanya membangun sekaligus mewedar semangat dan nilai-nilai kebangsaan, serta dukungan kegiatan bela negara, tanggal 16 Agustus 2020 Suyase diundang sebagai pembicara semangat nilai-nilai kebangsaan bersama-sama dengan Ketua Umum Dewan Harian Daerah 45 Provinsi Bali, Profesor Dr. Wayan Windia, di Monumen Perjuangan Bangsa. Pada kesempatan ini, Suyase juga menerima lencana kehormatan 3/4 abad Monumen Perjuangan Bangsa. Dalam upaya merawat persatuan untuk menjaga kedaulatan NKRI, Suyase turut mengundang Irjen Pol Dr. Petrus R. Golose yang pada saat itu menjabat sebagai Kapolda Bali menjadi narasumber kuliah kebangsaan. Kuliah kebangsaan ini dihadiri oleh rektor, wakil rektor, para dekan di Universitas Udayana, para dosen, pegawai dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang memenuhi ruang Dr. Ana Agung Made Jelantik. Kegiatan ini dihadiri dengan penandatanganan deklarasi dan komitmen Pesta Demokrasi 2019 yang aman, damai, dan sejuk. Di masa pandemi COVID-19, Suyase tetap menginisiasi peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-75 yang dilakukan secara sederhana dengan kegiatan kemanusiaan, yaitu penyelenggaraan donor darah rutin dan donor plasma konvalesen yang bersinergi dan berkolaborasi dengan TNI Polri, ID, dan pemerintah Provinsi Bali. Suyase membentuk tim tracing dan trauma healing di tempat-tempat karantina, sedangkan mahasiswa Fakultas Kedokteran aktif memberikan edukasi melalui sosial media dengan membuat berbagai e-flyer edukasi. Tanggal 27 Maret 2020, Ibu Rektor menugaskan Suyase selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana untuk mendukung SDM yang akan ditugaskan dalam pelayanan di Rumah Sakit Universitas Udayana. Tanggal 31 Maret 2020, Suyase menghadiri rapat pembahasan laporan Fakultas-Fakultas Kedokteran terkait penanganan COVID-19 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Rapat dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Panjaitan, dihadiri Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menristek Kepala BRIN Bambang Brojonegoro. Pada rapat ini, Suyase mengusulkan bantuan alat RT-PCR 2 buah untuk Rumah Sakit Universitas Udayana dan langsung disetujui oleh Bapak Menko Kemaritiman dan Investasi. Akhirnya, lab PCR Rumah Sakit Universitas Udayana diresmikan oleh Bapak Gubernur Bali pada tanggal 6 Mei 2020, sehingga pelayanan laboratorium untuk pelayanan pasien COVID-19 makin bertambah di Bali. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menggandeng ID Cabang dan Pasar menyerahkan donasi 1.000 masker ke Polda Bali untuk diteruskan ke masyarakat. Kemudian, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menggandeng FIB, FEB, FISIP, dan Fakultas MIPA menyerahkan 3.000 masker ke Kodam 9 Udayana untuk diteruskan ke masyarakat. Tidak hanya itu, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana juga menyerahkan donasi paket sembako dari para dosen Fakultas Kedokteran Universitas Udayana kepada buruh tukang suwun di Pasar Badung, kelompok nelayan atau Krame Bendega Bintang Laut Kota Denpasar, Panti Asuhan Ria Raba, dan Panti Asuhan Tatuam Asi. Sejak pandemi, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana telah 2 kali menggalang donor plasma konvalesen yang dirangkaikan dengan perayaan HUT RI.
berkat upaya-upaya yang dilakukan untuk menggalang donor plasma konvalesen sebagai upaya penanggulangan COVID-19 di Bali melalui sinergitas Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan TNI AD, Suyase mendapatkan penghargaan dari Panglima Kodam 9 Udayana. Dalam rangka mensukseskan cakupan layanan vaksinasi, Suyase mengajukan usulan kepada Bapak Wamenkes akan membentuk layanan vaksinasi COVID-19 di Universitas Udayana dan mohon bantuan vaksin. Kemudian, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana bersama-sama dengan Rumah Sakit Universitas Udayana dan Pemprov Bali membuka layanan pos vaksinasi di Rumah Sakit Universitas Udayana untuk dosen, residen, peserta didik dokter muda, pegawai, dan menyasar warga yang lanjut usia di Badung Selatan. Dirangkaikan dengan peringatan HUT Badan Kekeluargaan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang ke-59, Suyase pun kembali menggelar kegiatan donor darah rutin dan donor plasma konvalesen dengan menggandeng Polda Bali dan Kodam 9 Udayana, Pemerintah Provinsi Bali, dan ID Wilayah Bali. Kehadiran Bapak Kapolda Bali Irjen Pol Dr. Andes Putu Jayendanu Putra dan Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Maruli Simanjuntak MSc memaknai pentingnya kolaborasi dan sinergitas yang sangat dibutuhkan dalam memecahkan permasalahan yang kita hadapi di masa pandemi. Kembali ke tahun 1998, Suyase sempat mengalami sakit aneh yang tidak jelas setelah diantar ayahandanya melukat di Gria Tegal Jingge. Disinilah ide pedanda menyarankan untuk tangkil ke pura dalam pengembak. Akhirnya, terkuak misteri melalui ketedunan, Suyase kegetel harus ngiring sesuhunan ide Ratu Ayu dalam pengembak. Setelah upacara ini, Suyase sembuh seperti sedia kala dan bisa melanjutkan pendidikan dan menamatkan pendidikannya sebagai seorang dokter spesialis bedah di tahun 2001. Di tahun 2007, kembali Suyase mengalami keguncangan dan akhirnya ada pewisik untuk kembali melakukan upacara membersih. Memasuki awal tahun 2014, Suyase kembali mengeluh nyeri kepala hebat dan dalam ketidakjelasan keputusan keluarga, Suyase kembali dirawat dengan penyakit yang tidak jelas, bahkan sampai 5 kali bolak-balik dirawat di rumah sakit. Akhirnya suatu hari, Suyase bermimpi dan diminta kesanggupannya untuk ngiring. Keesokan harinya, Suyase menelepon istri dan ibundanya untuk mempekeling ke pura dalam pengembak dan menyanggupi akan mengikuti proses upacaranya. Setelah itu, Suyase sembuh dan bisa dirawat jalan. Lalu, keluarga bersama pengempon pura setuju untuk metebasan di pura dalam pengembak saat Pujawali di Purnama Kedase, tanggal 14 April 2014. Saat itu, Suyase mendapat nama baru, yakni Sadek Ratu Ayu dalam pengembak atau Sadek Ratu Ayu Manikmas Maketel, dan Suyase pun melaksanakan tugasnya ngayah di pura dalam pengembak setiap purnama, tilem, kajeng kliwon, dan hari raya lainnya. Saat tilem ke-6, sepulang dari ngayah di pura dalam pengembak, Suyase langsung ke Banjar Belaluan Satmerta. Saat itulah Suyase ketedunan, ketiba mundut ide Ratu Ayu Mas. Akhirnya Suyase mundut lan nyolahang ide Ratu Ayu Mas melancaran, mengitari wilayah Banjar Satmerta. Demikian pula sempat mundut ide Ayu Ratu Mas saat napak Siti Calon Arang di Banjar Belaluan Satmerta. Suyase mengungkapkan, pemimpin harus bisa menjadi teladan, di samping itu pemimpin juga harus bisa berada di tengah-tengah anak buah, melindungi dan mengayominya. Demikian pula seorang pemimpin harus bisa menjadi motivator yang kuat. Ada hal yang mendasar menurut Suyase, kemampuan membangun kebersamaan, kolaborasi dan sinergitas yang merupakan kunci sukses seorang pemimpin. Menurut Suyase, jadikanlah kampus sebagai menara air, bukan menara gading, sehingga bisa memberikan penghidupan dan kehidupan bagi masyarakat.
kontribusi kita dalam pembangunan maupun peran serta aktif bersama-sama pemerintah akan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemampuan menginovasi dan melakukan kegiatan yang jump out of the box akan mengundang keingintahuan masyarakat kita. Menurut Suyase, jump out of the box akan menjadi lompatan yang dinantikan semua orang, lompatan di semua bidang yang akan menghantarkan institusi ini ke arah yang lebih baik dan berkualitas. Sehingga pada akhirnya perguruan tinggi kita bisa sejajar dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya di Indonesia dan di dunia. Menurut Suyase, saatnya kiprah kita dikolaborasikan dan dilihat masyarakat karena peran serta aktif perguruan tinggi sangat dinantikan.